goyang dompet tekan. Saya itu sangat bangga dengan pesantren, dan semakin pesantren berdiri tegak semakin hebat, karena Indonesia basicnya di pesantren. Nek pesantren hilang di Indonesia, maka Indonesia hilang Indonesianya. Mohon izin Gus Gofur dan Nyai, mbuh bener nggak nih nang Madura panggilannya Nyai, bojone Kiai. Jadi saya mau, kalau mau sodako istilahnya, saya mau sodako suara. Saya termasuk orang yang nggak terlalu percaya tafsir sama atau arti, meskipun Gus Gofur ahlinya. Saya mendengarkan tafsir itu untuk di pikiran saya, kemudian saya hancur leburkan dengan melodi. Surat Al-Ahzab ayat berapa itu, saya itu nggak ngerti bahasa Arab. Saya kalau ngomong Arab itu saya nggak ngerti artinya, tapi saya seneng musikal banget kata-kata Arab itu, dan itu menggetarkan. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wassadiqina wassadiqati wassabirin. Aku gak ngerti artinya. Nek sobirin sabar, aku nggak ngerti. Istilahnya gak ngerti konitina yopo, tapi kok enak gitu. Konitina, konitati. Itu membentuk jiwaku tanpa pengertian. Pemahaman itu kan gak harus mengerti. Kalau kamu ciuman, kamu kan gak ngerti ciuman itu definisinya adalah, tapi kamu merasakan, itu maksudku. Kalau kamu mendekatan, cinta ini tidak bisa aku simpulkan, tapi bisa aku rangkum dalam dekapan, gitu loh. Kira-kira aku, tapi aku nggak cocok karena aku ada lagu Madura. Le olang wa najara, tiba-tiba yang cocok ini ketemu di aku. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wassadiqina wassadiqati wassabirin. Ayo oleh olang, aku banget itu. Wassabirina wassabirati wal khasiina wal khasiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati wassaimina wassaimati wal kafitin wal kafitina furujahum wal kafitati wad dakirin Allah katsiran wad dakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Aku nggak ngerti artinya, tapi kira-kira maksudnya baik. Maksud Gus Dahlan nggak apik, pasti ini baik. Nah, saya mau nyanyi ini. Kalau ini bahasa Jawa, wong Jawa ya gak ngerti artinya. Karena ketika saya bikin, saya pakai bahasa Jawa kuno, biar orang Jawa juga nggak ngerti artinya. Jadi kita murni mendengarkan suara, biar suara itu yang berdialog dengan. Kita latihan refrennya, maaf latihan dulu karena belum pernah ketemu. Tapi jodoh nggak kemana-mana kan. Latihan refrennya dulu ya mas ya. Berdiri, ereksi maksud saya. Lu ereksi lah ngadeg ya. Kiam. Pam 3 4 pamu 3 4. Koreksi saya sedikit aja, pas kurbannya dipendekin tajwidnya dipendekin, sehingga
sinuto korban. Jadi emosinya ciwanggoh, gonya tajwidnya pendek juga. Belagoh apa itu? Galau apa gue gak ngerti ya, bos, pokoknya ngono. Tajwidnya. Jadi pamujiku bisa pendek ya. Si keras korban ciwanggoh ya, itu baru ngaceng gitu ya. Gitu ya. Cuman nanti yang terakhir pamungkase kang, itu yang kedua 3 kali. Pamungkase terus kayak biasa aja ya. 3 kali baru terakhir ya. Oke, Titi Kolomongso. Wong takon sing tur angkara antarane riko aku iki sumebar ron-ronane goro janji sabar satoro wetu mangsane titi kono mongso ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wong takon sing turang karo antarane riko aku iki sumebar ron-ronane karo janji sabar satoro wetu kala mangsane titi kono mongso Amungkase
Terima kasih Bebanis Mas Mbah Jiwo Tejo. Yang terakhir tadi spesialis Melayu karena dari Aceh, Saumi dari Aceh tadi yang vokal perempuan. Ini kalau secara protokoler saya tidak boleh nih nyambut, ada ketua saya nih, ya. Tapi karena sama Mbah Jiwo ini bebas katanya. Saya nggak mau ceramah, tapi cuma mau cerita aja. 2 hari yang lalu, malam-malam saya pulang dari sini, motor saya mati. Lampu mati untuk menghidupkan lagi, untuk mendapat cahaya. Ini kan cahaya tadi. Saya tuh sengaja ngambil jalan gerunjal, dol, urip meneh. Begitu mati lagi, kalau sudah hidup, saya di jalan yang halus. Tapi begitu mati, saya pasti cari gerunjal, mana cahaya, nyarinya gerunjal. Saya membayangkan, ini kalau orang nggak tahu saya, mesti dikira edan. Biasanya wong golek dalan halus, saiki malah golek dalan gerunjal. Nah, saya melihat dunia panggung ini, kira-kira saya memahaminya. Kowe aja ndelok aku edan, tapi lihatlah saya sedang mencari cahaya dengan cara saya. Karena saya dapat cahaya dengan cara gerunjal, ya saya akan gerunjal. Kalau orang lain mungkin dengan cara halus dia dapat cahaya, tapi cara saya mendapat cahaya adalah dengan cara gerunjal. Makanya saya nggak aneh melihat Mbah Jiwo, karena saya sudah merasakan gerunjal gitu loh. Mbah Jiwo itu punya penjiwaan yang beda. Memang dekne entuk cahaya nek gerunjal, ya wis ngono kuwi carane. Ini Mbah Jiwo. Makanya kalau Al-Quran dia, jadi kalau biasanya kita amma yatasaalun anin naba'il azim, wah gak enak iki, gak iso entuk cahaya nek ngene iki. Ganti amma yatasaalun. Mungkin ya. Kalau dengan cara yang berbeda, misalnya coba Mbak Jiwo nyuwun sewu jenengan wong takon. Wong takon sing tur angkara. Ini cara Mbah Jiwo. Tadi jiwangga aja itu nggak kena kalau jiwangga gitu kan. Kurang itu getarannya ada jiwangga gitu kan. Kalau saya wong takon, waduh gak enak ya gitu. Misalnya saya gitu kan. Kalau saya wong takon wosing dur angkara. Ini cara penghayatan lagu saya kepada Mbah Jiwo. Jadi gini, kalau Mbah Jiwo itu, wah, saya caranya begini. Ya memang itu cara mencari cahaya. Nah, anak-anak Al-Anwar nih wis kadung biasa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gak kena kalau harus dipaksakan wong takon gitu kan. Gak kena. Tapi intinya jangan berubah gitu loh. Kita punya style, punya lingkungan, punya atmosfer, cara mencari cahaya itu memang beda-beda. Yang terpenting kita bisa memahami bahwa orang yang gerunjal-gerunjal itu bukan gila, tapi sedang mencari cahaya. Itu intinya. Jadi ya silakan tepuk tangan untuk Soteng. Jadi makanya Mas, anak-anak ini percaya, semuanya percaya seperti yang sampean, bahwa masak, kemudian nyetrika, kemudian nyuci, penting semuanya itu pahala besar. Cuman juga ikut ilmunya sampean. Aku ki ndres ganjaran. Sinau ganjaran wong liya untuk ganjaran tak kayak wong liya gitu loh ya kitanya. Ya seperti ini cara mereka mencari pahala itu kurang lebih seperti itulah. Jadi memang punya cara yang berbeda. Yang penting itu apa? Fahami, sekali lagi filosofinya. Kenapa gerunjal-gerunjal itu tadi loh, itu fahami. Kamu gerunjal-gerunjal kenapa? Ya karena saya mendapat cahaya seperti ini. Lah kowe kok ora tahu masak? Lah kuwi ganjarane rong akeh kok ya tak keke dekne ngono gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini yang unik ini, Pak. Di sini ini orang kalau kuliah harus selesai
dorong cepet-cepet. Tapi kalau nyari ilmu jangan pernah selesai. Kalau di sini ini usumnya, ini udah selesai, mereka masih setahun, 2 tahun, masih tetap di sini belajar, meskipun nggak ono gelari. Itu santri Setai Al-Anwar gitu. Jenenge sarjana 4 tahun yo selesaikan 4 tahun. Tapi namanya belajar itu minal mahdi ilal lahdi, long life education. Jadi memang ada gambaran ini memang punya style khusus ya, karena mereka itu enggak sekedar mahasiswa tapi juga santri. Ada kultur-kultur yang membuat mereka itu punya penghayatan yang berbeda. Muni wong takon itu khusus PSM harus mengikuti seleranya Mbah Jiwo. Kenapa? Karena cara merasakan mendengar itu harus seperti itu. Tetapi ketika mereka nyanyi di kamar ya, boleh jadi pakai Bayati 5 gitu ya. Wong takon tapi yang gue Bayati 5, sapa sing iso Bayati 5? Husen mana Husen? Jajal saiki nyanyekke wong takon tapi nganggo Bayati 5. Bayati mana Husen? Kombinasi itu kolaborasi bagus gitu loh. Husen mana Husen? Ning laundry ya. Mau ngasih ganjaran sama orang lain kayaknya ini. Ini memang malam ini luar biasa. Kalau tadi dibilang luar biasa, saya melihat luar biasanya itu mencoba memahami cara orang masing-masing mencari cahaya. Terlepas, jadi yang namanya mencari gerunjal dengan yang mencari lurus itu bukan hierarki, tapi sejajar paralel. Mereka mencari dengan cara ini, mereka mencari dengan cara ini. Yang penting kita semua memahami bahwa itulah cara kita mencari cahaya. Sekian aja Wib, terima kasih. Ya. Dan itu tidak ada di kampus. Itu adanya di pesantren, di pondok-pondok. Dari dulu kiai-kiai itu melahirkan kiai-kiai baru yang tidak kalah kreatif dengan kiai gurunya. Dan sehingga selalu muncul kiai-kiai baru. Karena pesantren bukan belajar ilmu, tapi belajar tentang manusia, memanusiakan manusia, menemukan manusia. Dulu kiai-kiai yang sepuh-sepuh itu kalau ada murid yang kelihatan unik, justru dididik secara khusus. Dan menjadi banyak kiai-kiai besar yang berasal dari gerunjalan-gerunjalan. Karena hidup, oke, Anda memilih nyaman ya. Kalau istilah zona aman, zona nyaman. Comfort zone, bahasa kayak niru ben kaya wong Inggris sithik. Tapi zona aman itu akan membuat Anda bau, mati. Air yang tidak mengalir itu namanya apa? Mampet, Mbah. Ya ora mengalir jenenge mampet. Nek mampet jenenge apa? Hah? Comberan itu berbau enggak? Jadi Anda belajar deh dari wudu aja. Wudu itu airnya harus sekian, minimal. Air yang suci dan mensucikan. Jadi semakin Anda mengalir, meluas itu, semakin Anda jadi, semakin Anda mempertahankan zona aman, Anda tidak akan menjadi siapa-siapa. Jadi jangan pernah mapan. Sekolah selesai, belajar selesai, pesantren selesai tadi, terus belajar dan terus siap menerima. Karena selama Anda hidup, Anda akan datang persoalan-persoalan. Nabi-nabi itu orang yang dicoba Allah luar biasa. Dan terus berkembang karena cobaan-cobaan tadi. Semakin banyak virus, semakin dia kekebalan tubuhnya tinggi. Dan tidak boleh ada titik di mana kita sombong dengan diri kita sendiri. Baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai umat.
Karena Quran menyebut Anda ini sebaik-baik umat yang dimunculkan di muka bumi. Jangan kita bertindak sebagai seburuk-buruk umat. Dan sebaik-baik umat artinya dengan sikap benar-benar di sisi umatan wasatan, besar tengah, siratal mustaqim. Enggak gampang, tapi itu manusia yang sebenarnya manusia. Dan saya yakin pesantren mendidik itu karena pengalaman selama ini pesantren luar biasa. Saya sudah bicara banyak di banyak tempat, kenapa dulu ada sekolah, ada macam-macam, dan apa bedanya dengan pesantren. Tapi yang jelas kita nggak usah bicara panjang tentang itu, bahwa kita harus berkembang dengan keyakinan ini. Dari pesantren kita kembangkan bangsa ini dengan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bib. Wah, goro-goro lagu ini Mas Tejo, Bib. Ini ya Allah, di antara bintang-bintang ini saya menjadi bintang kecil, Bib. Tapi itu yang terkenal, anak kecil-kecil itu nyanyi bintang kecil, tidak ada bintang besar, Bib. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu. Ini saya pikir magnetnya Stay Al Anwar. Bisa ada Mbah Tejo, Mbah Kakung napa Mbah Buyut, Mas. Ada Beb Anis. Ya Allah, magnet sekali Stay Al Anwar. Aplaus untuk Stay Al Anwar. Oke, saya dikit aja, Beb. Dawuhnya Gusti Allah itu Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkahatin fiha misbah al misbahu fiha zujajah. Itu. Saya tidak berani meneruskan. Ini ada senior saya Gus Gofur dan Mbah Najib. Wah, saya jadi takzir saya besok ini. Ini ternyata siapapun itu akan mencari cahaya. Bahkan bayangannya di surga kelak kita melihat Gusti Allah itu kayak rembulan tanpa desek-desekan. Artinya cahayanya terpancar, tidak ada satupun yang terhalang untuk melihat cahaya. Gusti Allah paling natural itu membuat matahari, siapapun bisa mengakses. Tidak kayak PLN, itu sudah kapitalisasi. Kalau kita tidak bayar cahayanya diputus. Dan dilelah Gusti Allah kok tidak. Kita tidak bayar matahari, tapi setiap hari dapat cahaya, Bib. Itu. Alhamdulillah. Saya lihat wajahnya mahasiswa-mahasiswi dan mahasiswi paling bercahaya malam ini. Oke, siapapun akan mencari cahaya kecuali dua. Satu yang anti cahaya itu biasanya pengantin baru, Beb. Masuk kamar lampunya dimatiin. Kalau cahaya dinyalakan, wah panunya kelihatan, tidak jadi kata Mas Tejo ereksi tadi. Yang kedua mesti yang anti cahaya itu orang yang sakit, orang beloloen itu apa ya, belen itu bilangnya. Orang belen atau orang rabun kena cahaya mesti akan merasa kesakitan. Secara alami Gusti Allah itu kelihatannya membuat orang itu kok membutuhkan cahaya. Dimanapun dan kayak apapun. Dan nyatanya cahaya itu juga bervariasi. Artinya variasi intensi, kita ngomong cahaya mesti ngomong intensitas cahaya. Seberapa cahaya dibutuhkan. Makanya cahaya paling kuat, cahaya paling bagus adalah ndak padang-padang seperti lampu syuting ini. Saya beloloen dari tadi. Atau juga ndak gelap-gelap, cahaya yang sedang-sedang saja. Dan setiap orang rasanya berhak untuk mendapatkan cahaya dan mengolah cahaya sesuai kapasitasnya masing-masing. Ndak mungkin disamakan, ndak mungkin. Artinya ndak mungkin, perbedaan itu sangat dihargai. Dan setiap orang misalkan besok melihat cahaya, ini sesuai teks yang ada, besok melihat cahaya, itu ya sesuai kemampuannya. Tidak ada paksaan. Kalau orang tidak mau melihat cahaya, ya sederhana, paling wong belen. Itu, lain tidak ada. Orang kalau mau jahat itu mesti mematikan cahaya, mesti gelap-gelapan lah, tidak terang-terangan. Kok disorot ketok? Ketok itu transparan. Transparan itu ya ketok. Itu susah. Tapi kadang kan orang ada yang nyari yang transparan gitu. Dia kalah-kalin lah. Kalau ndak apanya ya bodinya yang transparan. Pokoknya dia kalah-kalin. Itu. Tapi jelas cahaya emang penting. Saya ingat tadi Allahu nurus samawati wal ard.
Tuhan mengibaratkan dirinya sendiri bagaikan cahaya. Dan siapapun bisa melihat cahaya itu seperti kita melihat matahari. Rasanya kok begitu? Mbah Tejo mungkin bisa melihat matahari, ya sesuai kemampuan Mbah Tejo, saya kemampuan saya, dan saya tidak punya hak untuk memaksa Mbah Tejo seperti saya. Wah, kalau dipaksa bahaya, Mbah. Saya ingat lagunya Mbah Tejo yang Demokrasi, Mbah. Nah, masih ingat, mungkin Mbah Tejo masih hafal referennya. Cahaya itu tambah panjang, demokrasi itu kok tambah penak kalau tambah panjang cahaya itu. Itu referennya lagu Demokrasi, Mbah. Mungkin Mbah Tejo masih ingat. Kok masih beda gitu, ada itu. Cuman saya pahamnya ya dikit-dikit. Apalagi Mbah Tejo ini jancuker, karo sarang punya khas, Mbah. Bukan jancuker tapi kakek aner, Mbah. Jadi kalau Mbah Tejo misalkan wong sarang ngomong, oh kewake aneh gitu, oh jomoring, Mbah. Itu idiom lain dari jancuker, Mbah. Bahasa Arabnya jancuk itu kakek aneh, Mbah. Itu. Jadi kalau Mbah Tejo jancuk makin asik, sini kakek aneh tambah akrab, Mbah. Syukur-syukur saya boleh ngombe kopinya Mbah Tejo. Alhamdulillah. Bib, saya kira itu cahaya bisa kita terima dan sesuai kapasitas kita masing-masing. Tidak ada paksaan saya harus seperti yang lain dalam bercahaya. Tuhan menghargai variasi, Bib. Terima kasih, Habib. Ya, kita belajar banyak ya. Artinya bahwa keragaman itu niscaya, pasti. Lantas fikih tempatnya di mana, Mas? Mbak? Fikih itu pagar yang paling jauh. Jadi bukan paling sempit. Pakaian itu dia pakaian yang paling gombrang, yang bisa dipakai siapa saja. Bukan menyempit. Nek mbok sempiti semene, wong Islam iki rada aneh-aneh. Ana wis digawe batas gede, ngeki batas cilik neh barbane ora iso obah. Dan kita kebudayaan itu selalu membuka. Tadi kalau istilahnya Gus Gofur bid'ah, ya selalu ada pembaruan-pembaruan. Dan orang kalau nggak boleh bid'ah, sebenarnya ada kecenderungan di semua agama, bukan cuma Islam. Ketika Rasulullah wafat, Quran mau dikumpulkan, sebagian sahabat mengatakan, loh zaman Kanjeng Nabi nggak dikumpulkan, kita mau kumpulkan, ini bid'ah ini, kan gitu kan. Tapi akhirnya Quran jadi mushaf. Dan itu bid'ah pertama. Mungkin malah bukan pertama, ada banyak lagi. Artinya terus berkembang. Selama substansinya nggak hilang. Fikih itu pagar untuk masyarakat umum. Artinya umum itu ditarik garis yang paling standar, paling banyak dipakai orang. Ada standar khusus. Kalau di hukum itu ada istilah diskresi. Entah baca ini San. Diskresi itu dispensasi khusus untuk memanfaatkan dia melampaui hukum. Tapi ada orang yang di bawah hukum, wong edan. Gitu. Wong edan stres, wong mabuk, turu, itu kan tidak terkena hukum. Jadi orang yang gila itu nyolong ora iso dihukum, wong gila. Kan gitu kan? Itu di bawah, nggak bisa jadi aturan umum. Tapi orang-orang yang di atas juga nggak bisa jadi umum. Maka diambil skala yang paling umum, itu batasan yang sekarang kita sebut fikih. Tapi sebenarnya fikih itu juga wes sempit meneh. Fikih pertama kali dulu tuh fakih fuqaha itu artinya orang faham, fakih paham itu ya. Jadi fakih itu orang yang faham, memahami agama. Bukan cuma hukum. Saya ingin fakih sama dengan hukum. Kan begitu. Itu kan secara lembaga fakih menjadi hukum, padahal fakih itu sebenarnya enggak hukum asalnya. Cara memahami agama. Jadi ada distorsi sejarah. Kalau sungai itu semakin lama itu biasanya semakin ada endapan-endapan sehingga saya cetek batasnya kiwa tengen saya mengecil, kan begitu sungai itu. Maka harus dilebarkan lagi, endapan-endapannya diambil lagi supaya lebar lagi. Jangan malah dipertahankan sempit-sempit ini. Dan sifat pesantren seperti sifat NU pada awalnya dan pada akhirnya nanti harus selalu seperti watak sungai itu, membiarkan aliran itu selebar-lebar mungkin. Yang penting aliran itu dari gunung sampai ke laut, kan begitu. Oh kok guyu tenan toh? Tujuannya banyu kok dhuwur yang tekan balik ning laut. Air itu kan dari laut naik
Jadi naik menjadi awan, awan turun menjadi hujan, hujan turun lagi kembali ke laut. Jadi ini siklus yang terus menerus. Nilai kita di mana? Nilai kita itu di dalam kita berbuat dengan niat yang baik. Kalau niatnya buruk, kalau ini semua kita niatnya buruk, gak ono pahalane. Kalau Anda datang sini niatnya hanya cari tontonan, gak ono pahalane. Neng aku seneng mau banget. Neng pesantren ini awakmu maca sithik terus do nyaut ayatnya apal kabeh. Langsung hafal. Itu di luar pesantren nggak ada. Artinya tradisi baca itu masih kuat sekali dan masih hafal ayat-ayat tertentu itu. Orang mau jupuk ayat sidik terus tinggu kulaan terus neng TV jadi ala ustad TV ya itu ayatnya sidik itu. Nek aku ayat-ayat aneh wes malakah. Ya teman-teman, kita masuk ke sesi. Ada yang mau tanya nggak? Tanya jawab ada nggak? Adalah ya, adalah. Sebelum tanya jawab, saya minta apa lagu apa? Lir-lir apa suluk pulang? Oke, enggak. Suluk keselamatan. Ini saya nyanyi, ya wes, oke. Saya dipaksa nyanyi, ya wes, edok iso nyanyi, padahal ora iso nyanyi.
Ya, satu sesi tanya jawab mungkin 5 orang atau 3 orang. Ano? 1, 2, 3. Putri. 4. Ayo 5. Wes. 2 laki-laki, 2 putri, 3 laki-laki. 1, 2, 3. Oke. Mikrofon. Yep, pembagi mikrofon. Yang tanya maju saja supaya bisa nonton. 1 supaya bisa disuting, 2 supaya kelihatan jelas, 3 mic-nya nggak bisa lari ke sana. Nama, mic. Kayak. Woi, dikai mic nang kene. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya As'ad dari Pasuruan. Yes. Saya mau tanya, di sini mulai tadi sampai sekarang ya. Tadi itu mulai selalu membahasnya itu masalah cahaya gelap yang mandang. Kita tuh memandang cahaya, kita membutuhkan cahaya gitu kan. Berarti kita memandang cahaya orang lain dan kegelapan orang lain dan memandang kegelapan di sekitar kita. Tapi tidak memandang kegelapan dan cahaya yang ada pada diri saya sendiri gitu loh. Yang saya tanyakan gini, setiap orang itu kan sebelum adanya tahta, harta dan wanita merusak kita lah yang paling menentukan untuk merusak kita sendiri. Itu. Karena itu saya menanyakan itu bagaimana kita caranya mengetahui cahaya kita sendiri dan kegelapan kita sendiri, supaya kita bisa mengalahkan kegelapan itu dengan cahaya kita sendiri. Itu. Yang kuat itu laisal qawi man yaghlibu ghairahu walakinal qawi man yaghlibu nafsahu. Orang yang kuat itu kan bukan orang yang bisa membanting orang lain. Kalau masa membanting orang lain, saya kalah dengan Pak Sujiwo Tejo yang terkenal dengan terkenalnya karena kejancuannya kan gitu kan. Karena tidak ada kata-kata jancuk. Gitu kan. Hubungannya membanting dengan jancuk ini apa? Kan itu yang membuat dia itu mendapatkan cahaya katanya dengan kegeronjalan kejancukannya itu tadi. Yang saya tanyakan itu tadi itulah intinya, yaitu bagaimana kita mengalahkan kegelapan kita sendiri dengan cahaya kita sendiri, atau bagaimana kita mengetahui cahaya kita sendiri dan kegelapan kita sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya. Weh, nggawa catatan penting iki mesti. Kuliah tenan. Al Anwar telu iki mahasiswane jan asik to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ya menungso. Enggak aku tak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menceritakan sedikit kisah SMK saya. Nama asal. Nama saya Eko Arif Ilhami Aabadia dari Kupang NTT. Saya mau menceritakan sedikit kisah hidup saya. Nanti dulu, namanya siapa? Arif, Pak. Lengkap. Eko Arif Ilhami Aabadia. Dari Kupang. Ya, Kupang. Berarti asalnya di atasnya ada yang Jawa, itu kok ada ekonya? Bapak orang Jawa. Oh yes. Saya dulu itu jauh dari agama di Kupang. Lalu saya setiap hari pokoknya dalam pergaulan anak bebas lah kalau bisa dibilang. Saya pindah ke Jawa mondok pesantren setelah SMK juga karena paksaan dari orang tua. Saya berhenti dari SMK 1 tahun, saya kuliah, terus saya sama teman-teman dikasih tahu ada pondok pesantren di Sarang, dan keluarga menuju Sarang mau mondok di Anwar Pusat pertamanya. Lalu ada rundingan dari orang tua supaya kuliah sekalian mondok pesantren. Yang saya mau tanyakan, saya di sini sudah mendapatkan cahaya, tapi cahaya itu saya tidak tahu cahaya sebenarnya atau bukan cahaya yang bagaimana. Karena mungkin cahaya. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya. Karena ini sesi terakhir, maka saya akan, kalau
temanya adab gelap, adab cahaya, maka saya karena terakhir maka saya akan membalik cahaya, adab, gelap, adab. Bagaimana kan kita tadi kita membahas tentang keberagaman dan memang kalau menurut penelitian itu otak itu ada otak kanan dan ada otak kiri. Ada yang orang terlalu ilmiah dan ada orang yang tinggi dalam kesenian. Di sini kita alhamdulillah kita ditemukan dengan Kiai Haji Abdul Ghafur, juga dengan Simbah Sujiwo Tejo. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Tetapi semua itu intelijen atau kecerdasan, semua itu pasti mempunyai manfaat sendiri-sendiri. Maka yang saya ingin tanyakan kepada beliau berdua, dari kecerdasan-kecerdasan beliau memahami atau mengungkapkan cahaya Tuhan dan bagaimana adab terhadap cahaya Tuhan, sehingga kalau berlawanan dengan itu gelaplah adab. Cahaya, maka saya ingin ungkapkan dari lubuk dari hati Mbah Sujiwo Tejo, dari akal beliau Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, cahaya Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, mohon diterangkan, diungkapkan dari sanubari adab terhadap cahaya tersebut, sehingga kalau melawan itu gelaplah adab. Terima kasih. Ya, pengertian baru, menarik sekali, karena dibalik adab gelap dan adab cahaya, cahaya gelap. Jadi adabnya gelap adab dan cahaya adab. Ya, Putri ada dua. Mau jono satu, ada satu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat sungkan sekali karena saya hanya satu-satunya penanya perempuan. Tapi ya sudahlah, saya ingin penasaran sekali dengan Mbah Jiwo ini. Sebenarnya tadi di pertama kali saya mendengarkan Mbah Jiwo bilang bahwa sebenarnya kegelapan adalah penyelimut, warna hitam adalah penyelimut, ketika beliau melihat Ka'bah dan bilang petik-petik seperti itu. Dan yang saya mau tanyakan adalah mengapa jenengan setelah melihat Ka'bah bilang petik-petik, lalu titik-titik lalu jenengan nek ngono aku dadi roh ngono wae. Kalau nggak salah seperti itu nggih. Ini bakat dalam juga nek ngono aku dadi roh. Ternyata pesantren juga bisa melahirkan dalam. Ini buktinya salah siji. Ya, saya mau tanyakan mengapa jenengan bilang seperti itu, padahal Rahwono kan terkenal sebagai seorang yang jahat yang memiliki jalan geronjang-geronjang. Saya sangat mengapresiasi jenengan ketika jenengan melantunkan surat tadi, surat apa Mbak? Ketika itu panjenengan sangat tertarik, lalu seperti dan surat apa yang tadi ya, wal qanitina wal qanitati niku. Sangat keren sekali lagu itu, walaupun saya orang Jawa asli tapi saya juga suka Madura loh, Mbah Tejo. Bude bicara. Ya, ada bude soalnya. Terus bagaimana cara Anda menyerasikan antara oleh-olah dengan walqoniti nawalqonitati? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatul Mu'ayyada dari Tuban. Mbak, saat ini tukang kamera ini ada delik di bawah. Berbicara tentang adab gelap dan adab cahaya. Di sini saya ingin menanyakan apa yang dikatakan Habib Anis tadi, bahwa puncak
puncak dari ilmu sebenarnya bukan ilmu tetapi adalah cinta. Nah, dari situ kami lahir sebagai umat muslim. Di situ saya berpikir bagaimana jika orang yang tidak terlahir sebagai muslim bisa menemukan jati dirinya hingga akhirnya bisa menjadi muslim. Di sini saya hanya ingin bertanya, lalu bagaimana dengan kami yang terlahir dari kecil sebagai muslim dan belum bisa merasakan proses bercinta, bercinta dalam artian bercinta dalam melakukan proses bercinta ketika kita sedang berhadapan wajah langsung dengan Allah, itu bagaimana caranya kita bisa menemukan cahaya ketika kita masih flat, terlihat flat ketika kita hanya langsung terlahir sebagai seorang muslim. Itu berarti kan dari lahir kita sudah memang terdidik jadi seorang muslim. Nah, bagaimana menjadi seorang muslim yang sebenarnya, yang ketika dalam gelap itu bagaimana ketika menemukan cahaya yang sebenarnya, seperti itu. Terima kasih. Sebelum Gus, nanti ada saya simpan untuk yang terakhir, ekstrim kanan kiri ini. Jadi sebelum itu saya akan berangkat dari pertanyaan terakhir tadi. Nanti kita puncaki dengan jawaban ke kanan kiri tadi. Begini, kira-kira Anda ini setiap detik kecuali tidur, pikiran Anda jalan terus kan? Mikir terus kan? Berputar terus kan? Ini mesin yang berputar terus kan? Pikiran? Kok tergantung kondisi? Kondisi apa? Kondisi apa? Robot atau enggak? Nah, robot atau enggak? Robot kan Anda mikir. Anda yang PSBB, Anda mesti mikir. Wah, itu enggak mikir. Pikiran itu enggak bisa berhenti. Prosesnya, problemnya. Saya sedikit nanti untuk kiri kanan ini. Problemnya, tadi yang pertama tadi, bagaimana di dalam diri tadi. Problemnya, Anda memilih berpikir apa? Anda mengarahkan pikiran itu, atau Anda diarahkan ke kayak petualangan di tempat yang maya, yang enggak karuan. Ada berpikir macam-macam pasti, nggak fokus. Karena pikiran itu terus berputar terus. Kecuali Anda mengajak dia, karena pikiran itu alat Anda mengajak dia ke fokus-fokus yang Anda pilih. Jadi kayak mesin motor, orang buat lakon, dia melaku dewi karena dewi. Jadi Nasruddin Hoja ini bukan, ini nafsu, tapi saya bisa pakai untuk berpikir. Nasruddin Hoja itu suatu saat naik apa namanya, keledainya mulai montak nanti nggak karuan, buat ditapakan. Loh, ya, Anda mau kemana? Jangan tanya saya. Saya ini tanya sama keledai saya kemana aja, saya nggak tahu. Jadi dia berjalan terus. Pikiran itu seperti itu, Anda kendalikan keledai itu atau Anda dikendalikan, diarahkan kemana? Bagaimana Anda fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Itu di tingkat yang lanjutnya. Anda diberi ilham terus tentang yang baik, takwaha dan fujuraha. Takwaha bukan baik, takwa itu kewaspadaan sebenarnya. Dan fujuraha, nenek dosa Indonesia itu terlalu miskin sebenarnya. Fujuraha itu bukan keburukan sebenarnya, bukan sekedar keburukan, tapi ada penentangan, ada macam-macam itu. Jadi kalau Anda nggak arahkan ke sana, Anda akan diarahkan ke sini pasti. Kalau nggak ke kiri pasti ke kanan. Jadi ada banyak kemungkinan, tapi kemungkinan ini kalau kiri kanan juga terlalu miskin sebenarnya. Kemungkinannya ini gelap atau cahaya, itu dah. Nah, gelap itu punya spektrum yang luas sekali. Cahaya punya spektrum yang luas sekali, yang nggak terbatas juga. Anda akan memilih berputar di situ atau berputar di situ. Itu ada di dalam diri. Bagaimana Anda mengembangkan itu dalam diri, terus mengelola itu. Wes kowe nek saiki nang sekolah, nang ngene kelas,
di ruang kuliah, Anda diajak pikir oleh dosen Anda, oleh kiai Anda. Anda berpikir, Anda kan berpikir itu terus. Tapi kalau Anda lepas dari kiai Anda, kemudian ketemu di pasar, pikiran Anda akan berputar soal-soal itu. Artinya Anda akan dibimbing oleh cara berpikir Anda nanti akhirnya. Nah, bagaimana cara berpikir ini menjadi menjadi kuda Anda, bukan Anda diperkuda. Itu satu sisi. Mbak tadi. Jadi kalau Anda kemudian saya tanya lagi. Sayyidina Ali karamallahu wajah itu pernah mengatakan, belum beriman seseorang sebelum dia mempertanyakan imannya sendiri. Biar Anda benar-benar fokus mencari jawabannya. Dan dengan hati yang bersih. Jadi Anda akan menemukan itu, cinta itu akan menemukan. Kenapa kok Quran menyebut ciri ulama itu khasyi? Kok bukan cerdas, tapi khasyi. Artinya output ulama, output ilmu itu khasyi. Khasyi itu bahasa Indonesianya apa ya? Ora paham aku. Khasyi itu ora takut tuh. Suntuk khasyi itu kan khusuk. Jadi orang keluaran ilmu, output ilmu itu kekhusyuan Anda. Lah, kekhusyuan itu bisa beda-beda, Mbak. Kekhusyuan Mbah Tejo itu ketika dia mengungkapkan itu dengan cara itu dia khusyuk. Pasti beda dengan saya, pasti beda dengan jenengan. Tapi jangan takut menemukan kekhusyuan itu di dunia dalam pribadi Anda. Artinya, kalau begini, kita akan melahirkan generasi yang luar biasa kaya. Kalau kita arahkan satu arah, kita menternakkan generasi, bukan melahirkan generasi. Menternakkan itu beda, menternakkan itu jadi seragam, kan ada. Jadi menemukan itu, dan keluarannya nanti khasyi. Dan yang tahu hanya Anda dan Allah, dan orang-orang yang punya pemahaman. Karena itu saya bertemu banyak kiai yang aneh-aneh, Mbak. Kiai itu bukan satu arah, berarah-arah. Tapi sama-sama. Ono kiai sing gene ngaploki wong. Ketemu wong ngaploki, kadang-kadang ngambungi wong wedok. Ada kiai yang macam-macam lah. Hah? Seneng gak? Wah, Masya Allah, itu bukan kelas Anda. Artinya, dan itu kiai lain tidak pernah mengkritik. Kowe iki lha apa? Cara syariat kan gak tok. Enggak, karena dia tahu apa yang dia lakukan. Dan mereka bergaul akrab. Bahkan ada yang ekstrim. Ekstrim banget. Satu kiai, saya kenal satu kiai yang sangat menjaga syariatnya, fikihnya itu wes pokoknya jogo nganti haram sithik nggak bisa. Dengan berkawan akrab, karib, bahkan mengatakan nek wong kaya dilarani aku loro atiku. Dengan kiai yang kelakuannya kalau coro lahirnya jeglek adoh kuwi. Wes kelakuannya ora karuan. Jadi tukang parkir, jadi nganu macam-macam ngono kuwi. Itu artinya itu kan kekhusyuan masing-masing yang kita nggak bisa lihat. Dan itu penemuan diri, Mbak. Kalau Anda menemukan diri Anda bisa memahami orang lain. Kalau Anda nggak menemukan diri Anda tidak akan pernah memahami orang lain. Mau diri Anda sendiri nggak paham. Dan ini putaran siklus, putaran penuh. Anda nggak akan mengenal diri Anda, tidak akan menemukan diri Anda kalau Anda nggak mengenal Allah. Karena Allah mengatakan kalau kamu lupa pada Allah, kamu lupa pada dirimu sendiri. Kalau kamu lupa pada dirimu sendiri, kamu akan lupa pada Allah, artinya kan begitu kan? Jadi ini dibolak-balik sama ini. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman, yang penting itu sebenarnya ini umum ya, umum artinya kita cari yang jangan dibongkar yang sudah
yang sudah baik. Cuma ini di dalamnya kita isi dengan sesuatu yang sangat benih yang bisa tumbuh kembang di dalam identitasnya sendiri. Karena orang yang tidak mengenal dirinya sendiri, tidak mengenal budayanya sendiri, tidak mengenal agamanya sendiri, akan gampang dibeli orang lain dengan manipulasi, dengan macam-macam. Apalagi kalau kita sepakati, banyak orang mengatakan ini zaman akhir ada fitnah, banyak fitnah min Masih Dajjal, itu manipulasi gak karuan, orang bisa bingung. Kalau orang nggak punya pegangan di dalam, esok iman sore kafir, sore iman isu kafir. Dan hari ini kan kita gampang sekali melihat itu, dan kita nggak tahu kekafiran kita sendiri. Pertanyaan tadi, nggak tahu kegelapan kita sendiri, nggak tahu cahaya kita sendiri, karena kita nggak mengenal apa itu cahaya, apa itu kegelapan. Itu mungkin pertanyaan dari itu. Dan sekarang APS kalau Mbah Tejo disik, kemudian Gus Gofur. Ya. Ini aku jangan ditiru. Aku itu orangnya nggak sholat. Sholatku terakhir kapan, pas umroh kapan kayak di tempatnya, karena nggak enak sama tuan rumah. Di kamarnya ada sajadah, nggak enak. Aku akhirnya nggak ngerti harus ngapain, akhirnya sholat aku. Kayaknya itu deh, nggak tahu kapan lagi gitu. Tapi jangan ditiru. Tapi nek poso kanggo cedek. Ini sorry, ini mungkin jangan direkam. Nek poso kanggo cedek kanggo awakku. Sahadat kanggo cedek. Aku ya kuwi ngono. Tan kena kina yo ngopo? Silo aku cedek, aku seneng silo. Tapi nek kok duduk aku, tapi mudah-mudahan enggak tahu suatu saat. Mudah-mudahan aku sembahyang, enggak ngerti. Cuman aku merasa disayang Gusti Allah. Opo ae aku dibisiki. Jadi sebelum kesini aku seminggu di Malang. Mbah acarane apa Mbah? Anak-anak Malang, anak-anak nang anu pondok Mbah Maimun. Wah, apa Mbah? Ya wis biasa janjuk-janjukan. Hati-hati Mbah. Enggak tahu ini sekaligus konfirmasi. Gus Gofur punya adik yang pokoknya iki gak oleh salawatan, gak oleh tiga ingin nih salawatan, gak oleh. Waduh. Tadi aku kayak mau deg-degan kok aku tindek ya, di stop gitu apa. Jadi rada wedi. Enggak tahu ini cerita bener atau enggak gitu loh. Katanya pernah salawatan atau apa dikasih band terus marah, dihentikan, beredarnya ngono. Terus Mbah Maimun, "Lapo kok mandek le? Mboten angsal kali ini kok. Wis gak apa-apa kuwi Islam Arab." Bener? Pernah? Enggak pernah? Makanya ketika Gus Im tadi nanya, saya wallahi saya deg-degan, aku diseneni iki. Iki dulure sik gek sing kae, ternyata enggak. Tuhan Maha Asik. Jadi kalau itu nggak benar, tapi yang beredar di Malang gitu Gus Gofur nggak apa-apa, dulure sing lulusan Arab iki anu ya. Padha lulusan Arab kok ya. Padha. Kalau yang terakhir tadi yang dari sing iso ndalang iku kowe terus ndalang akeh lho dalang wedok. Dalang wedok akeh. Ya habis gimana, aku suka dengerin pengajian karena bahasa Arab itu sangat bagi aku musikal. Latar pendidikan saya itu matematik. Jadi matematik itu bukan 1 + 1 sama dengan 2, itu salah. Matematik itu bagaimana melihat pola dari sesuatu yang semula nggak terpola. Itu inti matematik. Dan aku melihat huruf-hurufnya Al-Quran, aku nggak bisa bahasa Arab dan nggak begitu ngerti nulis, tapi ngelihat ini pasti berpengaruh ke bunyi, berpengaruh ke suara. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang bagi saya Mbak, bukan artinya yang nyampe, tapi melodinya. Ketika saya temukan melodi, itu pesan Tuhan. Jangan menyepelekan melodi. Melodi itu perintah. Banyak orang yang udah tanpa disuruh joget udah gini. Jadi melodi itu wahyu menurut saya. Banyak orang tanpa disuruh joget berdoa begitu, over and over, I love you again, 3/4, pasti deh. Ini perintah. Jadi kalau aku baca Al-Quran, yang aku baca di balik itu bukan
Sing orang miskin kok apa? Sing jangan mengusir anak orang miskin apa? Oh, enggak, awalnya. Oh. Bukan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi bukan gitu. Yang nyampe ke aku, dah itu enggak cocok. Yang nyampe ke aku akhirnya ketemu kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Begitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim sama fadzalikal ladzi miring. Rasanya beda. Oh, begitu rasanya ketika aku tidak mengusir anak yatim. Fadzalikal ladzi itu bukan aku. Nah, Gus Gofur ketika saya nemu surat terakhir Al-Bayyinah, pesan saya kan jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Pesan yang nyampe ke saya kan secara matematik, jazaa'un 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Sorry nafasku. Abadar radiyallahu anhum wa radu'an dari matematikally gitu. Tapi dari dadaran darat langsung yang nyampe dia tuh berarti ajal itu nggak bisa di ini. Kita kan logikanya dari kaliman dari radat. Ini secara matematik musiknya dari kaliman khosi robbah. Sekali iso lapo-lapo. Sekali iso lapo-lapo. Nah begitu juga kenapa kok An-Naba jadi gitu, karena aku seneng tapi itu bukan aku. Amma yatasaalun, aku suka anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil ardu mihada wal jibala autada. Aku suka tapi ada yang ganjil karena alam naj'alil ardu mihada itu bayangan saya terhampar buat. Misalnya pengaruh Hindu kuat di aku. Akhirnya ini kayaknya maksud Gusti Allah depannya enggak gini deh pasti. Amma yatasaalun anin naba'il adzim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna naumakum subata. Miring aku merasa luas gitu. Wa ja'alna al-laila libasa. Ini jadi itu kenapa kok makanya ketika surat Adab jadinya gitu. Aku suka yang pola itu Mbak. Innal muslimina apa? Innal muslimina apa? Bukan lagunya. Artinya enggak begitu penting bagi saya. Innal muslimina wal muslimuna wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanita. Suka, tapi itu bukan aku karena aku dibesarkan oleh Leolang. Kan secara matematik ini pasti ada polanya. Tuhan ini pasti gak main-main. Ini pola ini Jawa bisa masuk, ini bisa, aku yakin betul. Dan ketemunya di Leolang. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Jadi gitu.
Begitu juga Al-Qadar ketemunya di do piung ban wayah apa iki. Oh, hari apakah ini suasananya kok begini? Rembu lan wis mayom. Bulannya sudah melindungi kita seperti malam ini. Enggak kono nana suasana gitu. Ternyata itu cocok di apa yang Innal apa Anjil Nafila apa surat apa itu? Anjil Lailatul Qadar surat apa itu? Cocok. Enggak teli Gusti Allah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Cocok. Jadi ya nggak tahu ini geronjalan apa enggak. Menurut saya ini justru halus. Kalian ini yang geronjalan. Mungkin halus tenan kok ini. Halus iki. Duh piong ban. Mumpung kok sok geronjal, nek geronjal kan ngene-ngene iki. Halus iki, salah deh. Iki halus. Kalian geronjal bagi aku. Oke, teman-teman, jawaban saya ke Gus Im ya. Gus Iit sama yang teman tadi Cahaya saya nggak bisa ngomong, nanti Gus Gofur. Saya akan menjawab dengan pengalaman Pandawa V ketika meninggal. Yang menarik buat saya adalah Bima. Puntadewa melihat kereta kencana, melihat tiang-tiang semuanya dari emas sebelum meninggal. Arjuna melihat kereta kencana putih dan lain-lain. Bima melihat cahaya kunang-kunang. Yang dia ngelihat ke atas, kunang-kunang itu ada di atas. Ngelihat ke bawah, kunang-kunang di situ. Ngelihat ke belakang ada kunang. Pas dia merem, kunang-kunang juga di dalamnya. Mungkin ini cahaya ada di dalam juga. Saya coba bikin lagunya. Nek aku bisa main gitar dhewe, tapi tolong jaga mic atau cekelno. Tolong ada gitar ya, aku tak nyilih. Aku akan menjawab bagaimana cahaya secara otak kanan, karena saya nggak ngerti teori-teori. Ini panglong itu, nanti kalau dengar kata panglong itu gelap. Mancing itu bahasa Arabnya apa ya, mancing ya? Di situ secara ruang dan waktu di situ itu apa, Pak? Hah? Tajalli, mancing. Atau mungkin sebelum saya nyanyi saya minta bantuan teman-teman paduan suara. A minor Mas. Tolong A minor. D minor, D minor. Kalau E minor. Kini kau tiada. Mas tolong dibantu dokter. Kurang tinggi ya? Kini kau tiada. Itu main apa? Bayangmu tiada. Aku pun tiada, kini kau tiada. Itu main apa? Bayangmu tiada, aku pun tiada. Jadi kini kau tiada, bayangmu tiada, aku pun tiada. Coba Mas. Kini kau tiada, bayangmu
tiada dan aku pun tiada. Da minor do nong minor ke minor pasti. Kini kau tiada, terus berulang-ulang terus mas. Bayangmu tiada, aku pun tiada. Terus. Kini kau tiada. Bayangmu tiada, aku pun tiada. Kini kau tiada, bayangmu tiada, aku pun tiada. Kini kau tiada, kekasihmu ada, karena kau pikir dia ada. Kalau kau pikir dia tiada, kekasihmu tiada bagimu, tapi mungkin ada bagi yang lain-lain. Kalau yang lain-lain pikir kekasihmu tiada, kekasihmu tiada bagi semesta. Kekasihmu ada, cuma karena semesta pikir kekasihmu ada. Bayangmu tiada, pengetahuanmu, cahayamu, karena cahayamu bayangannya ada, bayangnya tiada, karena cahayamu kau bikin tiada. Aku pun tiada, kini kau tiada, bayangmu tiada, aku pun tiada. Kini kau tiada, bayangmu tiada, aku pun tiada. Lalu siapa yang mengucapkan semua itu? Semar berbisik pelan, Allah ngerti. Wis buan rek. Kekonang tengker lip mabur mancing ring kahanan sumila kasih liring angin mekso balen mancing ring kahanan. Jadi Bima itu ketika kunang-kunang ini sudah menjelang tiada, apa itu? Dia buang ke sini, kunang-kunang ada di situ juga. Dia meren kunang-kunang aja. Kekonang tengkerlip mabur mancing ring kahanan sumila kati uping angin mekso balen mancing ring kahanan kaloro biar peti cahayamu mak biar ring kahanan kaloro
netraku ngegraya mu anjroning panglo cat ilang mancorong ler kekonang-konang bubar mawur sangyo kang panglong lukar jinglang kekancangan leku nyilake sakabe kekodong kang rungkut sung rajang keplang lingsir wangi lewang jroning panglong kekonang tengker lip mabur mancing ringkahan sumila kaki pengangin makso balen mancing ringkahan biar penting cahayamu sakal mampet ringkahan biar penting cahyo ning atiku mu anjroning panglong kekondel sesuluk kekonang ler kekonang-konang kawis tinggal cahyo kumolong jroning jiwa mat sinamatan bat-batan pangembating catur sedulur papat limo kang pancer mungguing jejer kekondel sesuluk kekonang ler kekonang-konang kawis tinggal cahyo kumolong saklebatan sinamatan bat-tembatan pangembating catur sedulur papat limo kang pancer mungguing jejer jinggeleng mulat sariro hangrasa wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Terima kasih Beb Anis. Ada banyak pertanyaan saya kira ini ya tentang cahaya, tentang otak kanan, tentang otak kiri. Posisi kita meletakkan semua itu berada di mana? Ini jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang susah sekali ya. Ada cerita misalnya ya, beberapa mungkin kemarin kita membaca buku karya Kiai, bukan Kiai ya, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki tentang Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar yang muncul adalah khaufnya, bukan rojaknya, tetapi khaufnya, rasa takutnya yang sedang muncul. Sayyidina Umar mengatakan, andaikan saya debu, andaikan saya binatang, saya tidak akan ditanya apa-apa kelak pada hari kiamat. Yang tampil adalah rasa takutnya, bukan rasa rojaknya. Tapi ketika Sayyidina Umar hendak wafat, yang ingin ditampilkan adalah cahayanya, optimisnya, rasa rojaknya. Ketika beliau wafat karena ditusuk oleh seseorang, yang ingin ditampilkan ketika hendak wafat adalah rojaknya, karena saat itu yang paling penting justru adalah rojaknya. Maka mencari apa saja yang menimbulkan rojak. Siapa yang tadi menusuk saya?
ternyata yang menusuk saya adalah non muslim, maka timbul rojaknya. Karena manusia itu diantara khauf dan rojak. Mana yang dulu, apakah adab gelap ataukah adab terang? Apakah saya ini benar ataukah saya ini salah? Ada saat-saat di mana kita harus khauf, tapi juga ada saat-saat kita ini harus rojak. Punya keyakinan bahwa kita berada di jalan yang benar. Kita belajar di sekolah ini, kita mondok, kita dari kecil diajari punya keyakinan yang inna hudallahi huwal huda. Ya, kalau dalam Al-Qur'annya ketika sudah mentok berdialog dengan non muslim, Nabi Muhammad mengatakan qul inna hudallahi huwal huda. Karena sudah selesai, maka yang timbul harus keyakinan. Orang tanpa keyakinan itu sangat berbahaya sekali. Dan kita yakin itu ada Al-Quran, ada Al-Hadis, kita punya keyakinan itu. Tetapi ada satu hal, kita punya rasa rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Ya, kalau rendah diri itu tidak baik sekali. Tapi kalau rendah hati itu begini. Rendah hati itu kebalikan tadi yang dibaca oleh Habib Anis. Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Apa toh? Taghut itu. Taghut itu dari kata tagha. Tagha itu terlalu menyombongkan diri dalam kesalahan sehingga tidak bisa melihat kebaikan. Dan itu disimpulkan berhala. Makanya faman yakfur bitaghuti itu taghut dalam tafsir-tafsir disebut sebagai berhala. Kenapa disebut berhala? Karena simbol kesombongan, tidak mau menerima kebaikan pendapat orang lain itu disimbolkan melalui berhala-berhala. Memberhalakan batu, memberhalakan pendapat, memberhalakan pemikiran. Itu simbol orang yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Nah, orang harus punya sikap rendah hati. Orang kalau punya sikap rendah hati itu mau mengkoreksi diri sendiri. Orang kalau tidak punya sikap rendah hati itu tidak mau mengkoreksi diri sendiri. Yang kedua, dia mencoba untuk mencari kebaikan dari orang lain. Itu rendah hati. Bayangkan kalau sombong, dia tidak mau mencari kebaikan orang lain, tidak mau mencari kesalahan diri sendiri. Ini pengalaman hidup saya ya, pengalaman hidup itu ya. Ketika sekolah di Mesir ketemu dengan banyak orang, saya pernah akrab dengan orang-orang Wahabi, saya pernah akrab dengan orang-orang Sufi. Saya juga ikut Sufi, ikut tawajuhan, ikut biat Sufi, kenal dengan orang-orang Wahabi, kenal dengan orang-orang sekuler. Karena prinsipnya adalah kita ini harus belajar. Dari siapapun kita harus belajar, punya kerendahan hati untuk belajar. Orang yang duduk di sini kemudian tidak belajar dengan apa yang dilihat, apa yang ia dengar, tidak harus menerima semuanya, tapi kita harus belajar. Dengan cara seperti itu maka kita punya keyakinan, tetapi punya rasa arif ketika ada orang lain kemudian berbeda pendapat. Ini cahaya-cahaya yang luar biasa yang tadi kita sampaikan tentang ayat Allahu nurus samawati wal ard. Kemudian faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha ila akhirih. Itu saya kira. Kemudian ada cara ya, kemudian resah kita ini muslim dari kecil ya, kemudian tidak pernah merasakan sentuhan apa-apa sehingga kayaknya sholat itu menjadi rutinitas yang tidak bermakna sama sekali. Barangkali sebagian merasakan itu soal metode cara kita belajar. Kita atau saya ya, sebagai guru sering mengingatkan begini, wudhu itu menjadi rutinitas. Sehingga ketika seorang wudhu itu tidak merasakan apa-apa, karena yang dipikir itu caranya niat, caranya ini, tapi tidak memikirkan fungsinya. Ya, kemudian kita mencoba melihat ulang, lalu mempraktekkan dengan cara yang lain, sesuai dengan fungsinya. Ya. Kalau kemudian kita wudhu, ini yang terbayang, misalnya membasuh kepala, membasuh muka, yang kebayang adalah
saya tadi sedang melakukan apa, dan ini benar-benar saya kepingin membersihkan muka saya. Ketika membasuh tangan, memang saya benar-benar kepingin membersihkan dosa-dosa dari tangan saya, tidak hanya sekedar iki hukumnya wajib, iki hukumnya, oh bukan begitu. Jadi ketika membasuh muka, yang pertama terbersit dalam kepala saya, tadi saya habis maksiat. Ketika saya berkumur, tadi saya sedang pidato dan tadi banyak bohongin orang. Nah gitu, itu kalau saya, karena saya kalau pidato terus terang suka bohongin orang. Makanya kalau ketemu itu kadang-kadang saya ingat pas pidato, yang dikira orang baik, padahal menurut saya itu kadang-kadang bohongin orang itu. Makanya, itu caranya. Kemudian ketika menjalankan sholat, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tetapi meresapi. Jadi tidak perlu khawatir, rasanya kok Muslim dari awal ini ora penak, loh justru nikmat sekali itu. Cara pembelajarannya saja yang kemudian agak berbeda, tidak tahu. Makanya saya sering mengkritik, sholat sudah dikorting sama Gusti Allah 2 rakaat dikebut pisan. Itu kan rasanya gimana gini kan. Habib tadi, oh iya ya, saya kan musafir jadi boleh, tapi saya pesan Bib, nanti jangan dikebut Bib. Nanti kalau dikebut itu wah runyam sekali itu. Itu cara pembelajaran saja ya. Kemudian saya juga mengajarkan kepada santri-santri bahwa Islam ini, saya menyampaikan Islam ini adalah agama yang fitri ya, agama yang fitri. Agama yang fitri itu hal-hal yang baik itu mesti harus dilengkapi ya, harus dilengkapi. Tidak hanya sekedar ibadah, tetapi juga hal-hal baik lain yang sifatnya fitri. Keindahan, rasa mendengarkan yang baik-baik, mengungkapkan, ini semuanya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka rasanya Islam kita ini menjadi berkurang ya, menjadi berkurang. Kalau tidak setuju dengan seseorang, cari nilai positifnya gitu, kira-kira. Karena kita mendapatkan positif-positif itu justru banyak dari orang lain ketika kita tidak bisa melakukan itu dengan diri sendiri. Makanya saya sangat senang kumpul dengan orang-orang yang sebetulnya saya bisa tidak setuju. Kalau saya pribadi itu punya komunitas banyak sekali ya. Saya itu juga bagian dari MUI pusat, bagian fatwa itu saya juga ya. Biasanya yang kalau di sana nanti kumpul banyak orang-orang yang pikirannya keras ya, saya suka sekali karena saya juga pengen belajar dari mereka. Tapi saya juga bisa ketemu dengan orang sufi yang sufinya sampai mendem sufi gitu ya. Itu saya juga bisa ketemu, itu tidak tahu itu kenapa, itu mungkin anugerah Tuhan mungkin ya. Kalau saya maknai, saya juga bisa ketemu dengan orang yang apa ya. Dan saya kepingin mengundang semuanya duduk bersama kita untuk belajar bersama-sama. Kayaknya menarik ya kayak ini kan. Habis Pak Sujiwo Tejo, nanti kita akan mengundang NU garis lurus. Nah, gitu kan? Menarik nggak kira-kira gitu? Dan kita berharap Pak Sutejo juga datang mendengarkan Islam NU garis lurus. Nanti Pak Sutejo nggak apa-apa di pojok, paling pojok, tapi ikut mendengarkan, gitu kan? Sebagaimana kita juga mendengarkan Mbah Sujiwo Tejo, saling mendengarkan. Ada apa dengan yang di sebelah sana? Kenapa kita kemudian begitu tidak suka dengan mereka ini? Dan saya punya segudang teman yang seperti ini dan seperti itu, dan kita harus belajar dari mereka untuk menemukan cahaya di luar cahaya yang kita yakini itu.